Soal kemasyarakatan bisa cerita? Kalau kemasyarakatan sih masih fokus perbaikan balai. Perbaikan balai. Yang lainnya program tahun 2024 Pak. Arahan dari bagian perencanaan Bapak 2024 itu kan bagaimana untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Kita di RT jadi sambil jalan pembangunan fisik juga pembangunan untuk SDM-nya. Kan di sini juga tidak sedikit pemudi yang masih nganggur gitu lah. Itu yang dibicarakan, dibahas. Kalau saya lihat pertama di sini potensi yang ada itu potensi alam. Tadi saya lihat Frater begitu turun ngeliatin pohon pisang lama banget tuh. Potensi alam, Pak. Nah, ini potensi alam. Infrastruktur itu terus diusahakan lah. Lalu kemudian mengenai pengelolaan potensi alam yang ada di sini banyak kolam. Nah, mungkin yang soal pembibitan itu yang itu saya kira itu terus untuk mengurangi angka pengangguran itu kan ujung-ujungnya melakukan SDM. Lalu kemudian mungkin juga mulai misalnya mau ngobrol dengan Pak Andit nggak apa-apa. Jadi kalau melihat lahan di sini supaya bisa lebih produktif kira-kira apa gitu. Yang saya lihat di sini itu masih banyak lahan tidur. Di kota tuh orang sampai membuat taman vertikal. Ini ada taman horizontal yang banyak anggur. Pak Abud dan Pak Husain ini kan orang Katolik, tapi di masyarakat kan diperhitungkan. Nah, dari wayahna kita gereja Katolik itu corongnya itu ya Pak Husain dan Pak Abun. Ini bukan mewakili pribadi ya. Makanya kalau saya keliling didampingi Pak Abun itu saya selalu bilang, Pak Abun kan pengurus RT RW, Pak orang yang seperti ini. Kebetulan ini kan orang Katolik, tapi mungkin yang tidak Katolik juga ada. Nah, ini juga diperhatikan. Nah, kita bersyukur karena Pak Abun terus minta bantuan ke Depsos. Minggu yang lalu kan antara lain saya bacakan Injil toh, yang kau perbuat bagi yang hina-hina kau perbuat untuk aku. Kalau kamu nggak berbuat untuk yang hina-hina, kamu nggak berbuat untuk saya. Itu kan kitab suci. Nanti saya bacakan satu lagi. Satu ayat dari Kolose 3:23, gampang dihafal. Kolose 3:23. 3:23. Boleh dilihat apa bunyinya. Itu mengenai hubungan antar anggota keluarga. Kan ini keluarga Katolik, keluarga Lahap. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi semua yang kita lakukan ini, kita hayati, kita lakukan untuk Tuhan. Kolose bab 3 ayat 23. Semua yang kita lakukan, yang kita bicarakan ini, kita hayati bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Tuhan ada dalam diri orang-orang yang kita layani, yang semua itu bukan orang hebat. Kita sendiri juga bukan orang hebat. Yang hebat ya yang rajin membuat kue, nah ini orang hebat. Wardi juga tidak hebat ya, hanya mencicipi sama dengan saya. Mudah-mudahan kutipan dari Kolose bab 3 ayat 23 ini memotivasi. Jadi kita menghayati secara rohani. Semua ini kita lakukan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Dan juga dalam ungkapan tadi, kutipan ayat itu, kita melakukannya dengan segenap hati. Mengapa dengan segenap hati? Karena untuk Tuhan. Maaf kalau saya menyortir ya. Saya sortir supaya stasi ini nggak terbebani oleh masalah yang muncul karena kelengahan kita. Perhatian kita tetap relnya, perhatian kita adalah intern kita, tetapi juga masyarakat di sini di mana kita berada. Lalu kemudian kita hanya fokus ke hal-hal yang penting, yang mendasar. Yang untuk itu pun kita ngos-ngosan.
Saya masih punya utang mengunjungi siapa? Saya tuh jalan udah lupa, ngapalin nama susah, kecuali nama makanan. Nama orang saya bisa menghafal. Tetap dipikirkan supaya nanti penghasilannya bisa meningkat. Kira-kira apa yang bisa dikerjakan? Kita nggak bisa nyumbang uang, kita hanya bisa menyumbang jalan supaya ekonominya meningkat. Tidak akan menjadi kaya raya, tapi paling tidak meningkat.